arwah dendam Siska. Dani dan Siska telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 tahun. Namun, cinta mereka tidak direstui oleh orang tua Dani. Keluarga Dani adalah keluarga terpandang di kota kecil itu. Sementara Siska hanyalah anak seorang petani biasa. Orang tua Dani menganggap Siska tidak cukup baik untuk putra mereka. Meski begitu, Dani bersikeras tetap bersama Siska, hingga keduanya diam-diam sering bertemu tanpa sepengetahuan keluarga Dani. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dalam. Siska sangat mencintai Dani, dan percaya bahwa suatu hari mereka akan bisa bersatu tanpa hambatan. Namun, segalanya berubah ketika Siska mengetahui bahwa dirinya hamil. Ia mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Dani, berharap kekasihnya akan menerima kabar itu dengan bahagia. Malam itu, hujan turun deras ketika Siska berdiri di bawah lampu jalanan menunggu Dani. Saat Dani akhirnya tiba bersama 2 temannya, Jeffrey dan Ryan, Siska merasa ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Dani dingin dan penuh kebencian. "Jadi, kau hamil?" tanya Dani dengan nada dingin. Siska mengangguk, mencoba mencari secercah harapan di mata Dani. Namun, yang ia temukan hanya kebencian. "Aku tak mau bertanggung jawab. Lebih baik kau lenyap," bentak Dani sebelum menampar wajah Siska dengan kasar. Jeffrey dan Ryan tertawa melihat kejadian itu. Mereka ikut menyeret Siska ke dalam hutan di pinggiran kota. Di sanalah ketiga pria biadab itu melakukan perbuatan keji pada Siska. Hujan yang deras meredam suara tangisnya. Setelah puas, mereka mencekiknya hingga napasnya terhenti. Tanpa rasa bersalah, mereka mengubur jasad Siska di tengah hutan dan pergi, mengira semuanya sudah berakhir. Namun, mereka salah besar. Kebangkitan arwah Siska yang murka. 7 hari setelah kejadian itu, teror dimulai. Dani terbangun di tengah malam karena suara isakan tangis. Ia melihat sekeliling kamarnya yang gelap, tetapi tidak ada siapapun. Namun, saat ia menoleh ke cermin, wajah pucat Siska menatapnya dengan mata hitam kosong. "Kau harus ikut denganku," Dani berteriak, jatuh dari tempat tidurnya. Ketika ia berdiri, bayangan Siska sudah menghilang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menganggap ini hanya mimpi buruk. Namun, keesokan harinya, kabar buruk datang. Jeffrey ditemukan tewas di kamarnya dengan tubuh tergantung di langit-langit. Wajahnya dipenuhi bekas cakaran, seolah-olah ia berusaha menyingkirkan sesuatu yang tak terlihat. Darah mengering di dinding dengan goresan samar bertuliskan, "Kembalikan nyawaku." Dani dan Ryan mulai ketakutan. Mereka bertemu di sebuah kafe untuk membahas kejadian aneh ini. "Aku yakin ini ulah Siska, arwahnya gentayangan," bisik Ryan dengan wajah pucat. Dani menolak mempercayainya, tapi hatinya dipenuhi rasa takut. Mereka memutuskan pergi ke seorang dukun untuk mencari perlindungan. Namun dukun itu hanya menggeleng dan berkata, "Kalian sudah digariskan menerima hukuman. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian." Malam itu, Ryan mengalami hal yang lebih mengerikan. Saat ia berkendara di jalanan sepi, radio mobilnya tiba-tiba menyala sendiri, memutar suara tawa perempuan. Lampu mobil berkedip-kedip. Lalu sosok Siska muncul di jok belakang dengan wajah rusak dan mata penuh dendam. "Giliranmu," bisik Siska. Ryan berteriak dan kehilangan kendali. Mobilnya menabrak pohon dengan keras, menewaskannya di tempat. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan, kedua matanya tercungkil dan kukunya patah seolah-olah ia berusaha melawan sesuatu. Kini tinggal Dani seorang. Akhir dari Dani. Dani ketakutan luar biasa. Ia mengunci diri di rumah, menutup semua jendela dan pintu. Namun, itu tak menghentikan Siska. Pada malam ke-7, listrik di rumah Dani padam. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Dani mengambil pisau, mengayunkannya ke udara dengan panik. "Kau tak bisa lari dariku," suara Siska bergema di seluruh ruangan. Dani berusaha lari keluar, tapi pintu tak mau terbuka. Tiba-tiba, tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Dani menjerit saat tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Suara tulang patah terdengar. Teriakan kesakitannya menggema sebelum akhirnya lenyap. Pagi harinya, jasad Dani ditemukan di kamarnya dengan mata terbelalak dan tubuh membiru seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat.
Dinding kamar dipenuhi tulisan, "Aku kembali." Arwah Siska ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Setelah kematian Dani, ketakutan melanda penduduk kota. Beberapa warga mulai melaporkan sering mendengar suara tangisan perempuan di hutan, dan ada yang mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di bawah pohon besar. Seorang tokoh ulama setempat, Pak Haji Syarif, memutuskan untuk bertindak. Dengan bantuan beberapa warga, mereka memasuki hutan untuk mencari jasad Siska. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya mereka menemukan kuburan dangkal dengan sisa-sisa tulang yang masih menyimpan pakaian yang dikenakan Siska saat terakhir kali terlihat. Pak Haji Syarif mengadakan doa bersama dan ritual pemakaman yang layak bagi Siska. Dengan iringan doa, jasadnya dipindahkan ke pemakaman umum. Malam setelah pemakaman, suara tangisan di hutan perlahan menghilang. Beberapa warga yang sebelumnya mengalami gangguan mengaku merasa lebih tenang. Tak ada lagi sosok perempuan bergaun putih, tak ada lagi suara lirih yang mengganggu malam. Dendam Siska akhirnya berakhir dan arwahnya bisa beristirahat dalam damai. Namun, setiap kali hujan turun deras, mereka yang melewati makamnya masih merasakan hawa dingin menusuk tulang, seolah-olah arwahnya masih mengawasi dari kejauhan.